Kalian pasti tahu dong, gambar yang di samping itu adalah gambar apa? Yap, benar, gambar yang di samping itu adalah gambar perang. Yang sekarang kata perang sendiri sudah digantikan menjadi pertikaian bersenjata. Alasan digantinya kata perang ini karena kata perang itu menggambarkan suatu peristiwa yang sadis dan juga menimbulkan rasa takut. Nah, pada waktu-waktu ini pasti kalian gak asing dong dengan yang namanya perang antara Rusia dan Ukraina. Adapun perang-perang besar sebelumnya yang kita kenal sebagai Perang Dunia ke-1 maupun Perang Dunia ke-2 yang kita tahu dampaknya sangat luar biasa. Sebenarnya, perang itu boleh atau enggak sih? Melihat dari dampak yang ditimbulkan itu cukup serius atau bisa terbilang sangat serius, maka setelah abad ke-20 itu timbullah yang namanya hukum humaniter internasional atau yang bisa kita sebut sebagai hukum perang. Hukum humaniter internasional ini dibentuk untuk memanusiakan pihak dari perang yang terjadi serta mengurangi kejadian pelanggaran terhadap pihak yang terlibat dalam konflik. Makanya di dalam hukum humaniter internasional ini terdiri dari metode dan tata cara perang yang tentunya berkaitan dengan perlindungan terhadap korban-korban perang. Di dalam hukum humaniter internasional juga terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam kita melakukan perang, di mana tentunya perang harus tetap mengedepankan kemanusiaan. Nah, di dalam prinsip-prinsip ini ada yang namanya prinsip kepentingan militer, kemanusiaan, kesatriaan, dan prinsip pembedaan. Kenapa perang menjadi hal yang penting walaupun dilakukan hanya oleh antara dua negara? Karena dampak perang sendiri itu mencakup kepada seluruh dunia, walaupun dari kedua negara juga mengalami kerugian material maupun nyawa. Tetapi seperti yang kita lihat dari adanya perang Rusia dan Ukraina berdampak kepada restrukturisasi perdagangan internasional terutama pada negara-negara yang memiliki hubungan dengan Rusia maupun Ukraina. Seperti yang kita tahu, Rusia dan Ukraina merupakan aktor penting pada pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk global. Melihat kerugian ini, PBB mendesak Rusia untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi dari kehancuran negara Ukraina. Ganti rugi ini didasari atas kerusakan, kehilangan, atau cedera pada masyarakat dan pemerintah Ukraina yang disebabkan oleh Rusia. Penggantian kerugian ini tentunya menjadi kewajiban bagi Rusia karena Rusia dianggap melakukan kejahatan perang dengan melakukan hal-hal ilegal yang menimbulkan kerugian besar kepada pihak-pihak di luar militan. Dan sejalan dengan pasal 91 pada protokol tambahan bahwa negara-negara yang melakukan tindakan-tindakan ilegal di luar dari ketentuan, maka mereka harus membayar ganti rugi. Selain ganti rugi, tindakan ilegal Rusia ini mengakibatkan hak veto Rusia di dalam PBB ini menjadi hilang karena tindakan ilegal yang dilakukan oleh Rusia sudah mengakibatkan 15 negara memblokir serta mendesak PBB untuk melakukan suatu tindakan atas penyerangan yang dilakukan Rusia oleh Ukraina. Sanksi-sanksi ini diberikan tentunya bukan tanpa dasar, tetapi PBB menjalankan tujuan untuk menjaga perdamaian dunia maupun keamanan dunia.